Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan kita dalam rangka seminar tugas 1.4 A10 1 aksi nyata CGB angkatan keempat oleh Ibu Widya Stuti SPD, kelompok 0418 di D1 CGB Kabupaten Agam 2021. Selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita persilahkan kepada Ibu Widya Stuti untuk memandu seminar kali ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 24 Pakan Senayan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah telah beri kesempatan untuk mengadakan seminar di sekolah kita. Selawat dan salam tak lupa marilah kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan ajaran-ajarannya untuk kita sehingga kita belajar dan diterangi oleh cahaya yang dia berikan. Bapak dan Ibu, pada hari ini perkenalkan saya dari CGP angkatan keempat, nama Widya Stuti, kelompok 0418 DCGP Kabupaten Agam tahun 2021 akan melaksanakan aksi nyata dari tugas yang diberikan, di mana kita di sini akan mengadakan seminar kecil. Dalam seminar ini di sini kita akan mengadakan masalah budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari sini kita diberikan budaya positif, yaitu memberikan rasa aman kepada anak-anak kita dalam bentuk pembelajaran. Dan yang ini yang telah kita laksanakan di sekolah kita, yaitu di SD 24 Pakan Senayan. Di awal kita belajar, kita memberikan pembelajaran yaitu melalui salam di awal belajar, di mana anak-anak kita memberikan salam kepada kita dan kita juga melihatkan sikap-sikap santun kita kepada anak. Di sini kita melaksanakan ada interaksi dengan anak, kita melihat keadaan anak di awal pagi, kemudian nanti kita akan mengetahui bagaimana kondisi anak kita pagi-pagi. Jadi ini kita budayakan yaitu salam. Kemudian yang kedua melalui pesantren kilat yang telah kita laksanakan kemarin setelah kita ujian, sehingga kita bisa melaksanakan, alhamdulillah saya diberi sempat menjadi narasumber di awal acara. Kemudian narasumber kita diberikan oleh Bapak Wali Nagari Pakan Senayan. Nah, kemudian ini kita teruskan, di bawah ada lagi narasumbernya, yaitu selain Bapak Wali Nagari yaitu Bapak Rodi SAG MPT. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah sebagai wujud yang telah kita laksanakan memberikan budaya positif kepada siswa kita melalui pesantren kilat. Di sini anak-anak kita kelihatan belajar dengan melalui jalur-jalur agama. Nah, kemudian dari sini kita akan mengambil stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Di sini kita akan berada pada stimulus respon tentang dunia dan juga teori tentang dunia kontrol. Ini ada bedanya
Apa bedanya? Yang biasa kita melaksanakan stimulus respon tentang dunia. Nah, dalam CGP juga diarahkan kita namanya teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau dulu ada stimulus, ada aksi, ada reaksi, ada sikap anak, ada sikap kita. Nah, sekarang tidak lagi. Kalau realitanya dalam stimulus respon kita membutuhkan melihat realita kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu kita pandang sama. Sementara di dalam teori kontrol tentang dunia, realita kebutuhan anak itu berbeda. Nah, ini kita sesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengatakan pendidikan itu memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi anak, di mana anak diberikan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu diadakan ada yang kodrat alamnya dari rumah, di mana dia berada dalam keadaan keluarga yang ada yang mampu, ada yang menengah, dan ada yang sedang. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru harus memahaminya. Kenapa? Karena anak itu di rumah dia membawa dirinya ke sekolah. Kondisinya di rumah dia bawa ke sekolah. Kalau kondisinya di rumah itu sudah sedih, kita sambut di sekolah dengan perasaan marah, itu akan membuat anak itu down. Nah, jadi inilah yang diberikan pelayanan dari CGP melalui teori kontrol tentang dunia. Ini kita memahami kebutuhan anak itu secara berbeda. Nah, berbedanya bukan negatif, tapi dari segi positif. Nah, negatifnya kita tidak, kalau kita menemukan yang negatif, kita harus mengembalikan yang namanya pelayanan yang mengarah dia tidak terpisah dari temannya. Nah, kadang-kadang kondisi rumah bisa membuat dia terpisah di sekolah. Nah, kemudian ada lagi kondisinya di rumah yang tadi pagi dia kena marah sama orang tuanya. Nah, tiba di sekolah kita juga harus bisa menenangkan anak. Nah, dari sana kita di awalnya seperti tadi kita salam dan sapa di awal belajar. Dari sana kita juga tahu kondisi mental anak apa yang dia bawa ke sekolah. Nah, tugas guru untuk menenangkannya. Kemudian dari itulah yang kita lihat realita kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang terlihat hal yang sama. Itu dari stimulus respon. Nah, semua orang dilihat sama. Nah, ini kita melihat, kalau kita sudah melihat satu anak ini hebat, kita akan cenderung menganggap anak yang lain juga hebat. Padahal itu tidak mungkin. Anak yang hebat biasanya di dalam satu bidang mata pelajaran atau satu tema, belum tentu di tema lain dia akan hebat. Contoh, kita lihatkan dalam matematika. Anak itu hebat dalam segi kemampuan matematika, kan IQ yang dia tanya. Nah, sementara kalau ada anak yang lemah IQ-nya, lemah matematikanya, lemah tentang ilmu pengetahuannya atau kognitifnya, tapi di bidang kesenian, olahraga dia paten. Kenapa dia paten? Sering kita membawa anak yang lemah itu anak yang seperti itu. Karena anak itu ada digerakkan dari segi hebatnya dari motorik. Ada anak yang hebat dari segi psikologi, dan ada anak itu yang hebatnya dari motoriknya. Kalau dia suka bekerja, bergerak, itu akan membuat anak itu lebih kencang motorik. Jadi dia suka menyalurkan kepandaiannya. Itu yang dikatakan sesuai dengan kodrat alamnya. Alam sesuai mengajar sesuai kodrat alam, menyesuaikan pembelajaran itu dengan bakat, minat, kemampuan, dan modal anak yang dia bawa dari rumah. Jadi dia itu dari rumah suka bekerja, tapi dia orang tuanya mengatakan, jangan, kenapa jangan? Nanti rusak barang. Itu sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau kita di sekolah juga begitu. Kadang anak yang hebatnya di motorik suka iseng sama kita, suka mata-matahin bunga, suka mencoret-coret dinding. Selama ini kita apakan dulu? Kita apakan? Tegur aja. Ditegur aja. Nanti kita akan sampai bagaimana cara kita menegur di sini. Nah, dari segi kontrol ini setiap anak memiliki gambaran berbeda. Itu dia. Dia bawa motoriknya, dia suka iseng, dia suka mengganggu. Dia suka bawa hebatnya dari bidang olahraga,
Pasti setelah ulama kalau kita berada dekat kolam, pasti dia buka bajunya, dia masuk ke dalam kolam. Itu dia ada sedikit filsafat memacukan, ada hewan kita lihat, ada kami mengatakan filosofi pemikiran hewan. Bila itik berpacu dengan monyet, kira-kira kalau dia disuruh berenang, siapa yang akan berenang? Itik. Hah? Itik. Betul? Kenapa? Karena dia berenang. Dia pandai berenang, hobinya di dalam air. Tapi kalau monyet disuruh berenang, bagaimana keadaannya? Mau dia masuk air? Mau. Hah? Mau dia masuk air? Mau dia masuk air, tapi disuruh berenang? Enggak. Paling-paling tenggelam. Berarti dia kalah kan? Tapi bila itik dan monyet disuruh berpacu memanjat pohon, siapa yang menang? Monyet. Monyet. Kenapa monyet yang menang? Monyet memang pada manjat. Memang alamnya, kodrat alamnya suka Memanjat. memanjat. Sehingga kalau itik disuruh berpacu memanjat pohon, bagaimana hasilnya? Jelas dia tidak akan jalan, dia berada di bawah terus. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Nah, kemudian lagi itu gambaran anak-anak kita dari rumah lupa bakat kesenian, tiba di sekolah wajah matematik pak kiranya dia tidak mampu. Nah, di sana kita juga harus memberikan remedi dan pengayaan yang dia berikan sesuai dengan keinginannya. Keinginannya apa? Melihat matematik dalam bentuk gambar. Supaya dia akan bisa. Nah, kemudian lagi kita lihat di sini kita mencoba mengubah dari stimulus respon, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira mungkin tak? Mungkin tak? Tidak mungkin. Saya yang berpandangan si A itu baik, kira-kira bulan akan mengatakan dia baik atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Mungkin dia sudah masalah berdua kan? Tiba saya enggak, dia sama saya baby aja. Maka saya katakan, oh ibu ini itu paling bagus. Kenyataannya tidak seperti itu. Saya bilangnya, ibu orang mengatakan, oh dia itu paling bobrok katanya. Tapi bagi orang, itu kan makanya simbolisnya kalau ingin mengetahui kebaikan seseorang, tanyakan kepada sahabatnya. Kalau ingin mengetahui keburukan seseorang, tanyakan kepada musuhnya. Jadi kalau ada orang suka mencari keburukan orang, itu berarti dia menganggap orang yang dia cari itu adalah musuh, lawan saingannya. Nah, ini yang kita lihat, mengubah orang itu sesuai dengan mata kita, nah mungkin. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu sesuai dengan dunianya. Kalau dia hobinya adalah mengajar, dunianya mengajar, ditanyakan masalah bisnis, kira-kira dia bisa jawab enggak? Enggak tahu dia, karena dunianya adalah guru. Sama dengan saya kalau ditanyakan masalah bisnis, anak-anak juga di rumah bertanya begitu, saya bilang enggak ngerti. Kenapa enggak ngerti? Ya karena bukan dunia kita. Tapi kalau ditanyakan, oh bagaimana bentuk RPP begini, insya Allah saya bisa jawab. Kenapa? Dunia kita sebelumnya itu. Nah, jadi bertanya itu lihat orangnya dulu. Kalau dia itu tidak dunianya, dia pasti salah-salah menjawab. Ini yang dia maksud dari berusaha memahami pandang orang lain tentang dunianya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti yang tadi, kalau kita melihat orang itu sudah buruk, satu kesalahan kita lihat buruk, tidak ada istighfarnya, maka kita akan mencap orang itu buruk semua. Padahal tidak begitu. Sama dengan buah durian. Buah durian kelihatannya di luar berduri, pahit, tapi kalau dibuka di dalamnya manis, harum, dikejar sama orang semua. Seperti itulah. Semua perilaku memiliki tujuh. Kenapa durian berduri? Kenapa di dalamnya harum, lunak, manis? Tujuannya ada supaya tidak mudah-mudah aja orang membiar sendirian ya. Durinya melindungi dirinya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam stimulus respon. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu mau dikontrol? Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kita dikendalikan orang lain? Tidak. Tidak. Lalu pasti jawabannya tidak. Nah, berarti kita hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti dalam sini cuma kita yang bisa mengontrol diri kita. Sama dengan yang dibilang oleh orang, kita cuma berusaha untuk merubah orang, tapi yang akan merubah adalah dirinya sendiri. Jadi itu yang dimaksud. Saya bisa mengontrol orang lain. Tak mungkin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa. Nah, kemudian ada apa lagi? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di saat sudah gagal membujuk anak, maka bisa kita sudah gagal membujuk anak, kita paksa lagi. Sering kita mengerjakan seperti itu. Nah, kita sekarang di sini kalau dalam CGP anak itu anak di rumah, anak di sekolah itu sama. Biasanya kalau sudah akhir semester anak-anak mampu lagi nerima sementara tuntutan kurikulum, kita harus sering memaksakan. Iya nah, kita paksakan, jelas kurikulum selesai. Itu tidak boleh sekarang ini lagi. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini apa maksudnya? Memberikan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin kita mengajarkan materi kita dengan mengajarkan diskusi dengan anak-anak. Anak-anak itu disuruh bagi per kelompok, kita bagi, kemudian dia suruh berdiskusi. Dalam kelompok diskusi, satu ada ketua, ada moderator. Moderator suruh menerangkan ke depan, maka yang lain juga akan menempat. Nah, seperti itu cara mengajar pelajaran kalau sudah ketinggalan. Jadi anak itu kita coba metodenya diskusi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus putar satu saja. Kalau tidak menang, pasti kalah. Kalau tidak kalah, pasti menang. Itu aja. Kalau sekarang tidak lagi dalam teori kontrol, model berpikir itu menang. Saya sekarang harus maju. Kalau sudah maju tidak bisa mundur lagi. Maju. Berarti kalau kita kepepet, berarti kita berhenti, lihat kiri kanan, kemudian kita pikirkan apa yang harus membuat kita bisa menjadi maju untuk menghadapi anak itu yang dimaksud. Kemudian kita lihat makna kata disiplin, yaitu dari konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin di sini, apa yang terbayang di benak Anda? Biasanya kata disiplin, apa yang sering kita dihantui dengan kata disiplin? Tanggung jawab, ya. Apa lagi pesan? Tata tertib, apa lagi? Peraturan, patuh, hukuman. Nah, itu yang sering kita dengarkan dengan makna kata disiplin. Bila kita berkata disiplin, nah, kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan kata tertib, kata peraturan, kepatuhan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi. Justru itu salah alternatif terakhir. Dan perlu kita tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi sekarang, mulai dari sekarang kita mengartikan disiplin bukan yang berhubungan, peraturan harus tegak begini, hukuman harus tegak begini, tidak lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini yang dia berikan arti kata disiplin, di mana memberikan kemerdekaan kepada anak. Di situ harus ada disiplin yang kuat. Kalau anak merdeka, berarti dia adalah disiplin. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kita penguasa yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana mereka. Apa maksudnya? Disiplin itu timbul dari sini, dari hati nurani kita, yang biasa kita sebut dengan kata motivasi. Kenapa kamu bisa mau mengerjakan ini, nak? Saya pengen aja, Bu. Pengennya itu adalah motivasi dan timbul dari dalam dirinya. Coba kalau kita tahan, dia berontak atau enggak? Ya, pasti dia berontak. Kenapa? Karena dia harus mencapai begini. Tugas kita sebagai seorang guru cuma menyalahkan, kalau kamu betul-betul ingin mencapai
yang kamu inginkan, kamu harus ikuti cara-cara kamu. Berarti apa yang harus kamu kuatkan di dalam? Yaitu diri kamu sendiri. Kalau kita cuma cukup menyatakan kalau ini kamu kerjakan, ini hasilnya. Kalau ini kamu kerjakan, ini hasilnya. Dia akan pilih sendiri. Kalau dia ingin maksimal, tentu dia akan berbuat sekuat apa yang dia inginkan. Nah, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka, ini bahasa Jawanya, bahasa kitanya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Kalau memerintah diri sendiri berarti dari dada kita, dari motivasi. Kenapa motivasi? Kalau diri kita yang berkeinginan, bila gagal kita akan ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai berhasil. Begitu juga, no? Kalau kita berikan motivator kepada anak, maka anak bila dia gagal, dia pasti ingin mengulanginya lagi. Dia minta, itu namanya disiplinnya yang dia timbulkan dari kemerdekaannya. Dia merdeka sendiri kan. Yang jelas kita tugas mengingatkan akibat-akibat yang ada di sana. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Menurut Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang sering dia katakan kenapa orang mau ada alasan motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kalau anak memecahkan kaca, biasa kita menuntut, wah kamu harus ganti, kamu harus beli pasang lagi. Nah, supaya dia tidak kena hukuman yang kita katakan, kira-kira anak menang. Kira-kira anak menang, pasti dia pertama dia berdusta. Bukan saya yang menjaga Bu, bukan saya Bu, bukan saya Bu. Sering tak begitu? Nah, berarti dia menghindari ketidaknyamanannya. Kalau dia sendiri, wah berapa uangnya? Nanti saya di rumah kena marah lagi. Kan itu katanya. Nah, itu dia. Kenapa ada orang itu melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau saya kerjakan ini, saya bantu Pak Nas ini, besok saya dikasihnya kue. Besok Pak Nas ya, dia kena kedengaran di kuping, di jalanan, besok dia beli kue banyak-banyak. Besoknya lagi, anak tanya, Pak ada yang mau saya bantu? Pak Nas tak tersediaan kue, kira-kira apa yang dilakukan anak? Dia mau bantu? Mundur teratur. Mundur dengan teratur, kan begitu kan? Ya, mau lagi. Jadi penghargaan ini tidak selalu baik, tidak selalu salah, tidak selalu benar. Kita gunakan dalam kondisi yang tepat. Kemudian untuk menjadikan orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang betul-betul kita tuju. Dia melakukan sesuai itu bukan karena disuruh oleh Pak Nas, bukan karena takut dihukum, tapi karena dia ingin mengerjakan itu yang kita katakan dalam agama kita, yaitu berkata ikhlas tanpa pamrih. Jadi inilah yang betul yang ingin yang tingkat yang tertingginya itu yang nomor 3. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita inginkan, menanamkan motivasi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka yakin mengerjakan suatu pekerjaan itu, saya akan selamat, maka tak apa-apa kita berikan kepadanya. Contoh, kalau kita memberikan, besok Pak Isan membawa anak berenang, ya Pak Isan? Ya, insya Allah. Kalau kita tawarkan kepada anak, siapa yang mau ikut? Kalau dia pandai berenang, pasti dia akan tunjuk anak. Pasti saya mau ikut. Tahu-tahu ibu di rumah dilarang oleh orang tuanya dengan beringat hari sekarang musim hujan. Kira-kira dia mau nggak
Gimana yang dia ikuti? Ibunya atau Bapak Isanya? Biasanya. Biasanya Pak Isanya yang dia tunjuk. Kenapa? Karena dia yakin dia akan selamat. Dia yakin dia akan pandai. Nah, itu tujuannya disiplin itu. Disiplin positif yang dia tanam di badan kita. Jadi kita secara tak langsung memberikan rasa percaya diri kepada anak, memberikan motivasi yang tinggi kepada anak. Nah, inilah yang dituntut dalam CGP ini, yang diajarkan secara perlahan, memperkenalkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini untuk memberikan kemerdekaan kepada anak dalam belajar, tapi anak merasa nyaman, aman, dan tentram sesuai dengan dia bakatkan, sehingga tidak ada kata-kata oh anak itu bodoh, oh anak itu pintar, tidak ada lagi. Yang ada oh anak saya paling hebat, dia bakat semua. Walaupun dalam bidang yang lain dia lemah, tapi kita berikan pelajaran itu sesuai dengan pelajarannya. Bisa di dalam berenang kita bawakan matematik, bisa? Tidak bisa? Salah. Bisa. Berapa kali boleh? Berapa kali dia nanya? Coba nanti Pak Sian cobakan. Tanyakan sama dia, Pak Sian kelas berapa? Kelas 3. Tanyakan sama dia, kalau Bapak butuh berenang dari sini sampai sana berapa jamnya? Kira-kira sekian. Kalau enggak, dia hitung, lihat tanda-tanda di tepi kolam itu ada meterannya enggak? Berapa meter? Kemudian lihat di sana berapa meter? Coba tebak berapa luas kolam ini? Bisa kan? Sambil olahraga kita mengajar matematik. Sambil olahraga bisa nggak kita mengajar budi pekerti? Bisa. Kalau kamu ibu bapak suruh berenang ke sini, kamu tidak ikuti peraturannya, kamu bisa tenggelam. Bagaimana kamu supaya tidak tenggelam? Ikuti peraturan. Nah, balik nggak ke sini disiplin merdeka kita. Jadi itu kita setarakan. Jadi setiap pelajar itu kita setarakan itu. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Ibu sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas? Tidak pernah? Yakin sih, yakin kelas. Yakin kelas. Tapi kenyataannya keyakinan kelas ini adalah apa yang kita buat kepada anak kita ini, memberikan mengapa ada peraturan sekolah. Nah, pernah kita bertanya? Ada. Kira-kira jawabannya apa? Macam-macam. Jawabannya apa? Oh, dia nyaman belajar katanya kan? Boleh sama. Nah, kalau kita buat peraturan yang sama kepada anak yang dekat dengan sekolah, kita masuk jam 7 ya nak. Kira-kira anak yang di atas di Tabek Serian mampu tidak dia? Tidak. Maka kita selalu mengambil peraturan itu di tengah-tengah. Kita buat 7.30 berada di sekolah. Kira-kira anak yang jauh bisa? Bisa, menyesuaikan. Nah, dari sini keyakinan kelas itu kita lempar kepada anak dulu. Kita buat, memang keyakinan kelas ini kalau orang bilang itu peraturan, identik dengan peraturan. Sebetulnya itu kesepakatan kita di kelas mengambil keputusan. Tata tertib itu langkah-langkah cara membuat tata tertib kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, sudah kita berikan. Bisa tidak 7.30? Waduh, bisa lari berapa saya ke sekolah nanti? Nah, lantas katanya, kamu maunya masuk jam berapa? 7.30. Bagaimana anak semua anak teman kamu bisanya mampunya masuk 7.30? Di tengah-tengah kita ambil. Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas akan kita tumpahkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti kalau anak melanggar, katanya ada lagi. Kamu tahu nggak dengan keyakinan kelas? Tahu apa? Jam berapa kita masuk? 7.30. Nah, kalau kamu terlambat, kamu bagaimana? Nah, cara pertanyaannya nanti kita ada juga pertanyaan. Ini macam-macam pula ini kayaknya. Lanjut Pak Nas. Nah, sekarang kita bentuk masalah keyakinan kelas. Itu bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan. Nyatanya adalah
peraturan. Nyatanya itu hakikatnya adalah peraturan. Tapi ini menunjukkan kalau ini lebih demokrasi dengan anak. Kan kita lebih membuat anak itu lebih demokrasi. Dia menyampaikan kesulitan-kesulitannya dari peraturan kelas yang kita buat. Dan ini yang kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita nyatakan dalam keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kita juga menghargai anak yang jauh, menghargai anak yang dekat. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya semua warga sekolah bisa melaksanakan dari keyakinan kelas itu. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang kita tanyakan kepada anak, kamu di mana tinggalnya nak? Kamu jauh enggak? Mampu enggak kamu datang menepati setiba di sekolah jam 7.30? Kalau dia mampu, itu dia bilang mampu. Nah, kemampuannya itulah keyakinan dia mengatakan, ya saya sanggup. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, dari sini Ibu ada pertanyaan enggak? Nah, terus lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ini. Mana bawah? Ini pemenuhan kebutuhan dasar anak. Ini lanjut keyakinan kelas ini, pemenuhan keyakinan kelas anak. Kenapa? Senang. Ada yang pertama yaitu kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup yang di tengah. Lalu kecil ya. Dimenuhi kebutuhan dasar hidup, kebutuhan dasar. Bahasa lanjutnya survival katanya. Saya sengaja anak mau ngambil yang bahasa Inggrisnya, kadang-kadang membaca aja belong-belong kata-kata. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kadang kita ambil nanti contoh ada di bawah. Ini macam-macam kebutuhan anak yang selama ini kita temui. Yang pertama dia kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua dia butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian dia membutuhkan penguasaan, freedom. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun. Nah, kemudian kita lihat di sini, di bawahnya ada tuh lanjut. Nah, membuat orang lakukan itu. Nah, ini yang kita lihat fungsi kita sebagai seorang guru. Kira-kira kita berada di mana selama ini? Menganggap anak menyadapkan pemenuhan kebutuhan dasarnya kita itu sebagai si penghukum kah? Membuat orang merasa bersalah kah? Buat teman, menjadikan seseorang anak itu menjadi teman kita, monitor atau pemantau atau manajer. Ini nada suaranya beda-beda, walaupun kalimatnya adalah sama. Kalimatnya saya contohkan, apa yang kamu mau nak? Apa yang kamu mau nak? Sekarang sebagai penghukum, kira-kira bagaimana bunyi suaranya Pak Nas? Sebagai penghukum. Keras. Menunjukkan emosi. Menunjukkan Emosi. emosi. Apa lagi Pak Isan? Suaranya memang Oh, keras. mimiknya bagaimana? Keras. Oh. Kita membuat anak itu sebagai apa yang kita mau. Sering menunjuk-nunjuk anak itu. Waang baru. Banget. Nah, kemudian kita akan merasa saya pun juga ada mencobakan. Kita tidak menutup kemungkinan kita berada di mana. Cuma kita nilai saja di sini kita jawab saja di dalam hati saya di mana. Kalau sebagai penghukum kita sering menunjukkan, wah kamu salah gini. Apa yang kamu mau kan? Apa yang kamu mau lagi?
mimi kita intonasi tinggi. Coba dalam kata membuat orang merasa bersalah. Nadanya turun. Aduh nak, kamu lagi, kamu juga lagi. Makanya kamu mau apa? Saya kira anak itu kalau dia dekat dengan kita, dia akan merasa bersalah. Aduh, ibu itu kecewa betul dengan saya. Aduh, ini akibatnya juga ada, dia akan sering menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi sebagai pemukul. Kalau pemukul, akibatnya dia dendam semakin guru. Iya kan? Batamunya ibu itu berbahasa isi aja dari imam. Meluk aja loh. Nah, sekarang kalau semua orang merasa bersalah, aduh, ibu itu marah sama saya. Padahal kemarin dia ketawa sama saya. Nah, ketemu besok di sekolah, kira-kira dia menemui kita atau dia hindari kita lagi? Apa akibatnya? Dia hindari kita lagi. Karena dia merasa bersalah. Nah, kemudian menganggap sebagai teman. Nah, ini sering kita cobakan. Iya enggak, Bu? Anggap anak itu sebesar berkata seperti kita sama besar sama dia. Kita anggap teman. Sampai-sampai anak itu bilang gini, halo Bu. Mau ketawa, mau marah, itu nggak bisa ketawa aja. Kadang-kadang kita harus memperlakukan sebagai teman. Kadang-kadang harus kita perlakukan sebagai teman. Meningkat sedikit dari membuat merasa bersalah. Anak itu ada juga senangnya sama kita. Kira-kira kamu maunya apa dengan ibu ini? Ya gitu intonasinya kan? Kamu lagi ya? Kamu maunya apa dengan ibu? Mau berantem? Kira-kira anak jawabnya apa? Enggak, Bu. Tapi dia ketawa. Iya. Tapi dia ketawa. Akibatnya. Jadi kalau kita mengajari anak seperti itu. Kemudian kalau kita lihat bahwa kan anak sebagai monitor dan pemantau kita. Artinya kita tanya, bagaimana kesalahan kamu tadi? Mengapa kamu tadi? Lantas akibatnya apa? Nah dari sini kamu maunya apa? Kan beda agak intonasi mimiknya juga sama pertanyaannya, tak kamu ujungnya sama kan? Mau kamu apa? Nah monitor ini kita sudah mulai meningkat. Sudah 80% nilai kita. Kenapa? Kita sudah mulai berusaha membuat anak itu yakin dengan dirinya sendiri. Dia sudah mulai yakin kita perkenalkan dengan peraturan keyakinan kelas. Nah kemudian lagi kita tanya lagi, kita tinjau. Kira-kira mau tidak dia cerita yang di rumah? Dia ceritakan kondisi saya di rumah begini bu. Mau dia? Apalagi anak kelas 1, nah besar, baru tiba pagi, Bu, tadi mak tadi di Bali Eno, gue Bu. Karena kita sudah mulai memantau kondisinya di rumah. Dia akan cerita terus sama besar, yakin saya. Ya. Sedok kali buat lah. Itu berhasil guru namanya. Jadi dia menganggap anak muridnya sebagai murid anaknya sendiri. Dia cerita. Nah, tugas kita kalau dia ceritakan yang bermasalah orang tua, tugas kita meluruskan. Nah, lain kali kamu kalau mendengar cerita yang nggak bagus antara bapak dan ibu, kamu jangan begitu ya. Tugas kita meluruskan lagi. Boleh masalah batuan dan masalah karena batuan yang bengkok dunia. Tuh yang betul diluruskan. Kalau yang salah dibetulkan. Tapi yang sudah betul jangan disalahkan lagi. Kita beri motivasi, keyakinan kepadanya. Kalau kamu sudah pintar, kamu sudah hebat, sudah bisa membuat orang berdamai di sekeliling kamu. Udah lanjut sebagai ini. Ini fungsi guru juga ya. Dia bertindak sebagai manajer. Kalau manajer itu bahasa awaknya apa? Pimpinan. Bapak dan ibu adalah pimpinan di kelas masing-masing. Ini dimulai dari sini, monitor dan manajer. Dari monitor sudah mulai kita pantau, kita manajer lagi. Dia anak yang berdua bertengkar, kemudian kita satukan dia lagi. Dia akan tidak merasa minder di dalam ini yang kita inginkan. Dia kembali ke kelompoknya, sehingga dengan arahan kita.
Nah, ya mungkin ada kasus di bawah itu yang harus yang senada dengan itu. Nah, kita lihat sebagai penghukum, nadanya tinggi, bahasa tubuhnya, mata menatap, menunjuk-nunjuk. Kemudian akibatnya murid mudah marah, mendendam, dan bersifat agresif. Jadi anak yang agresif itu kan kadang dia melawan kontak batinnya, perkataan batin. Langsung, bisa waktu datang ke PO itu udah kuat. Kalau dia anak kritis, tangannya suka bicara juga. Oke. Baiklah, kita lanjutkan dari 5 posisi kontrol dari seorang guru, yaitu sama-sama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, menghati dan menunjuk-nunjuk. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat lagi. Kamu hemat. Nah, kemudian kita lihat akibatnya apa? Kemungkinan murid itu akan marah, menjadi pendendam, agresif. Kenapa dia agresif? Dia merasakan kalau dia yang disalahkan, ditonjok, dipojokkan. Nah, jadi kalau anak yang agresif itu sebetulnya dia pengen dekat dengan kita sebetulnya. Kemudian lagi kita lihat sebagai membuat orang merasa bersalah. Nada suara kita memelas, lalu sedih, dan merapat kepada anak dengan suara yang lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu. Kamu ini kenyang. Kemudian lagi kita lihat apa akibatnya kepada anak. Anak akan selalu merasakan bersalah. Aduh, saya dikecewakan sudah berbuat salah kepada ibu. Kamu juga kamu coba. Makanya kamu maunya apa? Sakit perut. Ibu lagi memberikan pelajaran. Kamu itu bisa kita ambilkan kan? Kita ambil sih tadi. Akhirnya anak tadi sakit perutnya lanjut, dia tahan. Jadi aja. Kenapa dia tahan? Jadi sistem. Saya anggap salah lagi. Anak akan cenderung merasa salah. Dia cenderung menyalahkan diri sendiri. Kemudian kita lihat apalagi di bawahnya sebagai teman. Nah, ini dia yang anggap kita ini seseorang dia anggap temannya. Kalau dia sudah memang kita temannya, apa saja dia ceritakan. Bahkan cara dia menyapa kita juga sesuai dia sama besar dengan kita. Sering juga ketemu? Iya kan? Iya. Kenapa? Kadang-kadang dia merasakan lebih akrab dengan kita. Sesuai dia tuh lebih akrab dengan kita, dia mau curhat. Curhat ya, Bu. Tadi saya diberikan sama ibu saya baju, bagus Bu. Besok saya boleh libur ya Bu? Yang dia tuju apa? Libur. Boleh aja itu bagi panas. Kenapa enggak? Oh boleh saja itu sama Bu. Kenapa enggak? Boleh, karena besok Minggu dia. gitu kan. Nah, besok hari Minggu. Nah, jadi itu kalau sudah menganggap diri kita sama besar, dia seolah berbicaranya dia seolah sama datangnya dengan kita kan. Nah, kemudian lagi kita anggap teman sebagai penantang. Ini fungsi guru, posisi kontrol yang harus sebagai penantang. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tahukah kamu jam berapa kita memulai? Datar saja. Akhirnya anak itu nggak tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Judulnya kan sama. Adi yang datang terlambat hadir ke sekolah. Bapaknya bertanya dengan, apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kalau dia biasa disuruh nyiram bunga, pasti dia cari ember untuk nyiram bunga. Kalau dia biasa disuruh bikin tugas di luar, pasti dia ambil tugas luar. Saya mau buat apa Bu? Saya mau buat apa Pak? Berarti
dia yang mencari solusinya sendiri. Dia yang akan mengatasi, memberikan dirinya, oh kalau kamu terlambat ini yang harus kamu kerjakan. Nah kemudian lagi, akibatnya anak memahami sanksi. Anaknya memahami sanksi. Tapi yang kita tuntut sebagai di sini, yaitu murid dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah tugas kamu tadi sudah keluar main, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, saya tidak istirahat, Bu. Dia kerjakan saja terus. Dia duduk saja di kelas. Kita suruh dia keluar, tidak mau. Kenapa? Tugas belum selesai. Nah, itu kita fungsikan diri kita sebagai pemantau di atas dari teman tadi, lebih tinggi level kita sedikit dari teman. Nah kemudian kita masuk ke manajer. Nah nada suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, mendekat kepada murid. Memang untuk menjadi manajer ini kita harus memantau dulu. Kita harus tahu kondisinya, sifat anaknya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kemudian kita tanya, baru kita fungsikan manajer kita. Ujungnya, anak ini bila dia merasakan, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Ujung-ujungnya kita menuntut anak memperbaiki dirinya dari dalam motivasi yang ada timbul dari dia sendiri, bukan kita yang menunjukkan. Jadi dari sini berfungsi manajer. Kalau anak bertengkar berdua, otomatis kalau pertengkarannya sengit, ya besok musuhan, tidak sempat lagi. Tugas guru kalau sebagai manajer pasti membuat dia menjadi berteman kembali. Itu konsekuensinya anak ini, level manajer ini yang dituntut, yang level paling tinggi di kelas. Bapak dan Ibu ini kan manajer di kelas masing-masing. Jadi kita memfungsikan diri kita sebagai guru, anak memfungsikan dirinya sebagai murid, sehingga dia sadar kalau kita adalah manajer bagi dia. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini bahasa-bahasanya, kontrolnya, 5 posisi kontrol dari penghukum suka mengherdi. Nah, ini kita bentuk dalam kolom-kolom, sehingga akibatnya di sini kita lihat hasilnya mengherdi. Guru berkata kalau melakukan sebagai anggap anak, memposisikan anak sebagai teman, anak posisi kontrol. Nah, kemudian lagi akibatnya anak tergantung dan tidak mandiri. Ini yang kita usahakan tidak. Kemudian lagi kita lihat sebagai pemantau, sering yang keluar menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya bila kamu begini? Ujung-ujungnya kita beri dulu apa ceramah di depan, kemudian ujungnya apa peraturannya, apa konsekuensinya, lalu kamu harus bagaimana? Nah, ini yang harus kita membuat anak suka berkata saya akan dapat bintang kalau melakukan hal yang tersebut. Jika tidak melakukan, saya mendapat apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut konsep. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, inilah yang disebut dengan ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama itu restitusi bukanlah menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri dari restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga,
restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini dari segi restitusi ini kita akan berusaha membantu murid menjadi kembali kepada kelompoknya. Nah, dari sini kita akan melihat membuat murid siswa kita mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, tiga tahap evaluasi diri yang harus dimiliki oleh siswa adalah: 1. Siswa tidak suka dengan cara berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah. Nah, di sini siswa akan mencari apa solusinya kepada kita. Dia pertanyakan, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Nah, begitu caranya siswa mengevaluasinya diri dalam kediamannya. Yang ketiga, dia besoknya lagi besok saya harus berbuat apa? Besok saya harus bagaimana? Inilah yang ditimbulkan dari murid mengontrol dirinya dan memantau dirinya dari segitiga restitusi. Nah, nanti kita lihat di bawahnya, yaitu langkah-langkah teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang biasa dilakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita berusaha menanyakan apa alasan-alasan dari anak. Oh, kalau begini, kenapa kamu berbuat begitu? Anak akan mengatakan, oh saya berbuat ini karena ada sebabnya. Yang tugas guru yaitu mendengarkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Internal itu kan datang dari siswa sendiri. Nah, kemudian lanjut kita lihatkan. Nah, inilah bentuk bagan dari segitiga restitusi. Dari awal menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang berbuat salah. Nah, dari sini kita menggambarkan kalau segitiga restitusi itu merupakan rangkaian yang saling berhubungan. Nah, lanjut. Nah, kita lihat bagaimana implementasinya segitiga restitusi di di sekolah kita mengenai segitiga restitusi.
Demikianlah terasi dari segitiga restitusi di sekolah SD 24 Rekan Senanya. Demikian saja penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya Stuti tadi sudah memberikan beberapa materi kepada kita semua. Semoga dengan ditampilkannya materi dari Ibu Tuti tadi dapat menambah ilmu kita semua. Dan saya tutup seminar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.